Dalam sepekan, 3 sekolah internasional di Tangerang dan Jakarta mendapatkan teror bom. Pelaku yang diduga orang yang sama meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat. Rabu pagi 8 Oktober, suasana di Sekolah North Jakarta Intercultural School NJIS di Kelapa Gading, Jakarta mendadak tegang. Sebuah pesan singkat diterima staf marketing yang menyatakan sebuah bom telah dipasang di area sekolah. Pengirim pesan meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat melalui Bitcoin. Jika tidak, bom akan diledakkan. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya segera menyisir area sekolah, namun tidak menemukan bom atau bahan berbahaya lainnya. Sehari sebelumnya, kasus serupa terjadi di Jakarta Nanyang School di Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School Bintaro. 2 sekolah internasional itu mendapat ancaman bom. Peneror meminta uang tebusan $30.000 Amerika Serikat dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Tim dari Polres Tangerang segera menyisir sekolah dan melakukan sterilisasi. Hasilnya nihil. Modus yang dilakukan peneror di 3 sekolah itu nyaris sama, yakni mengirim pesan via email dan pesan singkat dengan menggunakan nomor asing. Salah satunya berasal dari Nigeria. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pelaku teror bom di 3 sekolah merupakan orang yang sama. Pengirim yang sama ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Untuk memastikan para sekolah belajar dengan aman dan tenang, polisi juga berpatroli di 3 sekolah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi atau hoaks. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya ancaman bom terhadap sekolah internasional di Jakarta dan juga Tangerang. Kita melakukan pengecekan ya, lapangan dan ternyata dari hasil pengecekan kan itu tidak ditemukan. Nah inilah yang memang menjadi kesadaran bagi kita semua ya, bahwa informasi-informasi yang muncul itu seringkali ternyata setelah dilakukan pengecekan itu sesuatu yang tidak benar, atau istilahnya sekarang itu banyak sekali hoax. Dan tentu kami dari pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama ya kita sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, apalagi mohon maaf kalau sudah bicara misalnya itu menyangkut gangguan keamanan, apalagi di situ bom, apalagi lokasinya tempat pendidikan, itu kan sangat sensitif. Menteri Agama membuka seleksi tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis ke-28 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diharapkan melalui ajang ini generasi muda dapat terinspirasi untuk lebih mencintai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis atau STQH ke-28 secara resmi dibuka oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sabtu malam. Acara yang berlangsung di pelataran XMTQ Kendari ini dihadiri sekitar 3.000 kafilah dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Nasaruddin Umar dalam sambutannya menegaskan STQH ini bukan sekedar kompetisi, melainkan wadah mulia untuk memurnikan pemahaman dan pengamalan Al-Quran serta hadis di tengah-tengah umat. Walaupun namanya STQH, tapi rasa MTQ. Benar-benar itu kita saksikan tadi. Ini sama kualitasnya dengan penyelenggaraan MTQ tingkat nasional. Nah ini prestasi yang dilakukan oleh Sulawesi Tenggara. Nah kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti juga insya Allah akan mengangkat martabat Indonesia. Nanti kan jadi pemenang-pemenangnya nanti itu akan kita kirim ke luar negeri.
Diharapkan melalui ajang ini, generasi muda dapat terinspirasi untuk lebih mencintai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande, Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande yang dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium 137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini? Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat rumah juga ya, bangun rumah urugan? Enggak. Kalau di sini enggak, saya ngurung ini aja. Nguruk doang? Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang di rumah enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya? Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya, di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium 137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium 137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker.